Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah teknologi bioproses. Ini kuliah ketiga ya. Tapi walaupun ini pertemuan keempat, tapi ini kuliah materi ketiga itu tentang media untuk bioproses. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang beberapa ini ya, tentang apa namanya bioproses secara keseluruhan gitu ya. Dan walaupun kemarin itu sudah dibahas tentang media segala, tapi sekarang secara khusus kita akan bahas di pertemuan ini gitu. Baik, ini adalah proses kultivasi dalam bioproses. Kultivasi itu apa sebenarnya? Itu kultivasi itu sama seperti menanam ini lah ya. Apa bertani gitu. Kultivasi ini untuk menumbuhkan ya atau kita akan menumbuhkan mikroorganisme sehingga kita mendapatkan apa namanya? Mikroorganisme baru yang kita inginkan gitu. Contoh misalkan ya nanam cabai gitu ke apa dari biji cabai ke hasilnya gitu ke buah cabai gitu sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya sebenarnya langkahnya sama saja seperti yang kita ketahui ya. Di sini ada yang sebelah kiri ini adalah penyembahan mikroorganisme. Kemarin kita lakukan inokulasi, jadi kita ngambil dari alam nih, tapi tidak banyak gitu. Kemudian sebelah kanan ini ada persiapan substrat atau makanannya nih. Makanannya juga harus disterilisasi, baru akan diberikan ke mikroorganisme. Setelah itu nanti dua-duanya kita masukkan ke bioreaktor dan sterilisasi. Jadi bioreaktor ini sudah didesain sedemikian rupa ya sehingga kondisi apa namanya pertumbuhan mikroorganisme itu tercapai. Jadi ada beberapa gitu yang harus diperhatikan ketika kita melakukan kultivasi dalam bioreaktor ini ya. Yang pertama adalah pengontrolan suhu, kemudian suhunya harus tepat itu mungkin sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Ada pengontrolan pH, biasanya pH itu asam biasanya kalau untuk tergantung tapi anunya ya organisme mikroorganismenya. Kemudian ada aerasi. Aerasi ini untuk ini ya suplai udara itu biasanya kalau yang butuh udara itu yang biasanya untuk apa namanya untuk mikroorganisme yang sifatnya aerobik itu membutuhkan aerasi. Jadi gelembung-gelembung udara yang lo pernah lihat itu kayak mirip apa ya aerator yang di inilah yang di apa namanya akuarium kecil itu kan gitu. Kemudian ada pengontrolan agitasi setelah pengontrolan busa gitu. Kemudian nanti setelah itu, setelah jadi di bioreaktor ini ada sampling, kita harus sampling apa namanya, kita lihat gitu apakah sudah berhasil membentuk mikroorganisme itu. Biasa diuji dengan mikroskop, kemudian dilakukan pemanenan. Setelah itu dianalisis lagi hasil kultivasi kita gitu. Hasilnya seperti apa? Apakah misalkan berapa persen yieldnya tercapai atau berapa persen apa namanya mikrobanya kita sudah dapat seperti itu. Di sini kita lihat ada beberapa pengaruh ya untuk konsentrasi substrat dan nutrien pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroorganisme itu apa gitu. Jadi konsentrasi substrat itu sangat mempengaruhi, kemudian nutrien itu juga sangat mempengaruhi, di mana pertumbuhan akan optimum apabila nutrien dan kondisinya sesuai. Tadi ya, kondisinya sesuai itu misalnya pH-nya tepat, misalkan pH-nya 6 itu harus 6. Kemudian suhunya misalkan 25 derajat Celcius, nanti kalau misalkan dia sampai 45 mesti wash out atau mati gitu. Kemudian ada nutrien dasar yang dibutuhkan itu ada C, N, energi dan faktor esensial pertumbuhan yang yaitu mineral dan vitamin. Nah, mereka juga butuh lah itu kayak kayak anu ya, kayak manusia gitu. Kemudian ukuran hasil kultivasi disebut yield. Jadi hasilnya yieldnya sudah apa? Sudah mencapai tidak gitu. Yield itu kan produk akhir itu nanti dibagi dengan apa bahan baku awal gitu. Berapa persen sih yang kita dapatkan itu yield sebenarnya. Cuma yield itu tidak dalam bentuk persen, dia dalam bentuknya angka yang belum dipersenkan, belum dikali 100% itu ingat-ingat ya di kimia dasar. Kemudian laju pertumbuhan mikroorganisme itu juga dipengaruhi oleh konsentrasi komponen penyusun media pertumbuhan. Contohnya misalkan apa namanya misalkan di situ ada misalkan dia butuhnya media spons atau media media tanah, nah itu harus di situ gitu, jangan yang lain gitu, tidak akan berhasil. Kemudian kita beralih ke media jadi di sini ada media itu sendiri adalah tempat tumbuh mikroorganisme itu ya, dan ada beberapa kriterianya. Tentu ya, yang pertama itu bisa menghasilkan yield yang maksimal dari produknya. Jadi benar-benar yieldnya harus besar gitu ya. Kemudian ya misalkan 90% lah, 70-80% ya itu tuh banyak. Kemudian menghasilkan konsentrasi maksimum sama sebenarnya
yield dan konsentrasi nanti apa bedanya itu silakan dilihat apa kimia dasar lagi kemudian mengizinkan laju maksimal dari pembentukan produk ya. Jadi misalkan dia harus kecepatannya harus besar gitu, harus maksimal. Kenapa seperti itu? Karena tentu ya dalam pembentukan mikroorganisme seperti ini tuh kita butuh kecepatan yang besar gitu. Karena bioproses itu sangat lambat sebenarnya, itu kelemahannya. Dan ketika kita mendapatkan sebuah proses yang sangat cepat itu adalah nilai plus tersendiri ya terhadap terhadap proses bioproses gitu. Jadi media itu harus mengizinkan laju maksimum dari tentang produk itu sendiri. Kemudian ada ketersediaannya banyak dan kualitasnya stabil. Nah, yang biasanya yang banyak misalkan gini. Misalkan medianya spon gitu kan. Karena spon kadang-kadang misalkan lama. Nah, itu bisa kita ganti misalkan dengan coco fiber itu. Nah, itu bentuknya spon. Nah, itu kita dapat banyak. Nah, itu kualitas apa syaratnya sudah terpenuhi gitu. Jadi cepat didapat, kemudian kualitasnya stabil. Selain itu, dapat meminimalisir masalah-masalah proses produksi, seperti aerasi, agitasi, ekstraksi, purifikasi, dan pengolahan limbah. Ya ini maksudnya itu adalah, ketika, nanti media itu digunakan, masalah-masalah aerasi, misalkan aerasinya bermasalah itu tidak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Jadi bisa diatasi dengan cepat, misalkan, masalah purifikasi atau apa, medianya akan dibersihkan, nah itu cepat gitu, tidak lambat gitu. Nah itu tuh salah satu juga syaratnya gitu. Adalah beberapa contoh tentang media ya, kultivasi mikroorganisme itu salah satunya di sana adalah molasses atau tetes tebu ini Bit kalau tahu ini jadi molasses ini adalah ini apa namanya produk samping dari pabrik gula itu ya. Jadi nanti dia pabrik gula yang tidak bisa mengkristal gitu ya. Molasses ini kandungan gulanya sangat tinggi gitu. Biasa digunakan untuk pembuatan alkohol. Kemudian ada biji-bijian, pati, glukosa dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sumber karbonnya. Kemudian di sini ada garam, amonium, urea, nitrat, kedelai, limbah pemotongan hewan dan lain sebagainya. Ini ada sumber nitrogennya gitu. Akan tetapi ini tidak memenuhi kriteria why? Karena murah tapi mengandung impurities ya. Jadi ada apa namanya? Pengotornya tuh sangat banyak gitu. Seperti apa pengotornya silahkan di searching saja di Google. Kemudian ini kita bisa ganti dengan penggunaan substrat murni lebih mahal, proses dibuat lebih simpel. Lebih mahal tapi proses dibuat lebih simpel ya. Jadi ingat ya tadi ya pemilihan media akan mempengaruhi desain bioreaktor fermenter. Jadi apa yang kita gunakan sebagai media itu akan mempengaruhi bentuk reaktor yang kita buat gitu. Misalkan contohnya kita gunakan tetes tebu yang cair dengan menggunakan apa namanya biji-bijian yang padat itu berbeda lagi nanti volumenya gitu. Jadi mesti berbeda. Kemudian untuk menstabilkan suhu segala itu berbeda-beda juga gitu. Beberapa contoh untuk media fermentasi di sana ada molasses tadi ya, kemudian ZnSO4 segala dan lain sebagainya bisa dilihat nanti dipelajari sendiri. Dan ini adalah formulasi medianya. Ada beberapa ya. Ini formulasinya. Jadi media itu berawal dari tahapan penting dalam bioproses. Jadi media itu berawal dari skala lab, kemudian pilot plant, kemudian manufaktur. Skala lab itu apa? Tentu ya skala lab tahu ya. Jadi kita akan formula apa media itu harus diuji dulu gitu dalam skala lab kecil, kemudian pilot plant itu kita uji gitu. Misalkan dari lab sudah mencukupi, sudah memenuhi syarat, kita naikkan ke skala yang lebih besar sedikit yaitu pilot plant namanya. Biasanya itu dalam seperti apa ya? Seperti tangki yang tidak sebesar ya industri cuma sudah mirip ya, sudah menyerupai alat di industri cuma kecil. Kemudian nanti setelah yield dan sebagainya, yieldnya tercapai, kemudian tadi konversinya sudah tercapai, itu sudah yang tercapai dengan apa yang diinginkan, itu baru naikkan ke manufaktur. Setelah itu ada komponen medium harus dapat mendukung pertumbuhan sel dan produksi metabolit tentu ya. Kembali lagi seperti tadi. Jadi harus bisa pokoknya bagaimana caranya supaya media itu bisa menumbuhkan mikroorganisme itulah gitu. Itu intinya. Tadi ada pH, itu harus dan sebagainya. Contohnya misalkan selain itu juga
Tadi ya, tidak cepat rusak, misalkan kalau ditumbuhi oleh mikroorganisme dia tidak cepat rusak dan lain sebagainya. Selain itu ada komponen medium harus dapat memberikan kecukupan energi untuk biosintesis dan pemeliharaan sel. Nah, ini itu penting sekali karena kan untuk berkembang biak itu mesti energi dibutuhkan. Jadi apa namanya? Media itu ya tentu harus memberikan energi yang cukup sehingga mikroorganisme itu bisa berkembang biak dengan baik gitu. Ini ada beberapa komponen dalam formulasi media itu ada pertama ada air ya, air yang paling penting. Ini sumber utama itu, nah air itu harus dicek apa harus dikontrol pH-nya, garam terlarutnya berapa dan kontaminasinya bagaimana apa saja gitu. Ya kalau ada misalkan kontaminasinya misalkan di situ ada merkuri yang tidak bisa, itu harus steril ya. Kemudian ada sumber energi, tentu sinar matahari, fotosintesis biasanya. Kemudian sumber karbon itu ada glukosa, ada pati, molasses tadi ya. Kemudian ada sumber nitrogen itu inorganik dan organik. Kemudian ada mineral, ada magnesium, fosfor, kemudian potas, potasium, kemudian ada apa namanya? Belerang, kalsium, klor, ada vitamin, kemudian ada di sini pasti ada prekursor di bagian dalam. Setelah itu ada komposisi tipikal untuk mikroorganisme. Jadi ada syaratnya ya. Eh, apa namanya? Komposisinya gitu ada syaratnya. Kalau tidak nanti dia wash out gitu, kekurangan kekurangan apa namanya elemen ini dia bisa bisa saja tidak bekerja dengan baik atau bisa saja mati dan kelebihan makanan ini juga bisa saja dia wash out juga, dia mati juga gitu. Misalnya di sini ada karbon yang paling banyak dibutuhkan ada 50% bobot kering. Kemudian ada nitrogen itu 7 sampai 12%, fosfor 1 sampai 3, sulfur bisa dilihat, kemudian magnesium juga sekitar 0,5 gitu. Ini diambil dari jurnalnya Wang ya, dan K978. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat komposisi dari bakterial sendiri, kemudian ada komposisi bakteri, kamir dan kapang itu persen bobot kering itu di sini paling besar karbon ya. Ada hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor dan sebagainya, tapi yang paling besar di sini adalah karbon ini sekitar kalau bakteri 50 sampai 53% ya, kamir 45 sampai 50 dan kapang 40 sampai 63. Selain itu ada nitrogen juga yang urutan kedua di sini ada untuk bakteri 12 sampai 15, kemudian ada khamir 7,5 sampai 11 dan kapang sekitar 7 sampai 10% bobot kering gitu. Jadi tentu ya kalau misalkan dia kandungannya karbon, nitrogen, hidrogen ya ini yang dibutuhkan untuk melakukan perkembangbiakan gitu. Baik, ini adalah contoh bahan dasar untuk media. Di sini ada dua nih untuk nutrient broth. Itu ada beef extract 3 gram, pepton ada 5 gram, air 1000 gram gitu. Selain itu ada nutrien agar, bentuknya agar. Itu ada beef extract itu 3 gram, pepton 5 gram, agar 15 gram, dan air 1000 gram. Nanti kalau mau dicoba silahkan dicoba di rumah. Untuk penjelasan tentang bahan-bahan ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini dia yang tadi. Untuk beef extract itu ekstrak cairan daging yang diketalkan menjadi pasta dan lain sebagainya. Bisa dilihat pepton, agar, dan lain sebagainya. Kemudian di slide. Nah, saya punya satu video di sini tentang materi tadi ya. Sebelumnya tadi bisa nanti dilihat di video yang saya upload selanjutnya gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar nanti bisa saya jawab satu persatu. Nanti kita diskusi di situ saja biar enak. Kalau misalkan nanti di WhatsApp agak susah. Kemudian minggu depan nanti kita akan lanjutkan ke materi tentang komponen yang ada di media itu gitu kan, secara detail gitu. Tapi tolong dipahami dulu yang ini gitu. Terima kasih, di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.